Segenap santri dan alumni Pondok Pesantren Al-I'tisam mengecam keras atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Alwi Assegaf paling lucu, saya dulu pada waktu kantor Rabitatul Alawiyyin itu ada di Tebet. Saya diajak ke sana. Betul. Saya diinterogasi. Saya katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib. Boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak berani. Iya. Akhirnya di situ itu dikatakan bahwa saya dimintai silsilah, saya sebutkan semuanya. Kamu ini nggak Habib, saya lucu. Lah siapa yang ngaku Habib? Katain bahwa Sunan Derajat itu Habib. Loh, ini siapa yang katain Habib? Sunan Ampel itu adalah Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ke Yaman itu ke mana? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa ya qaharu ya jabbar ya qaharu ya jabbar ya qahar ya jabbar sing lawan NU lungkat. Al ulama wal islamiyah bukan habaib. Bedakan al ulama wal islamiyah. Bedakan. Bukan habaib. Duduk Ba'alwi ternyata Ba'alwi gagal nyambung akan nasab dari Kanjeng Nabi secara mulai nyambung masyarakat banyak menolak nakoba lembaga Sayyid Salim putu Sayyidah Hasan dan Sayyidah Husain menolak kau Ba'alwi dari putu Kanjeng Nabi karena tidak ada dasarnya. Tapi ternyata para selebgram si putu Kanjeng Nabi benar-benar di Indonesia ternyata adalah para ulama yaining pesantren. Ya Jabbar, ya Kahar. Siapa sih bang KNU Ancol? Madura menolak orang Banten untuk berdakwah di Madura. Itu hoax. Tidak ada ulama Madura menolak berdakwahnya putra Nusantara ke Madura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah ibni Abdillah. Amma ba'd. Saudara dan saudariku sebangsa setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Saya selalu mengajak kepada saudara dan saudari, mari kita pergunakan akal, pergunakan nalar, dan pergunakan logika dalam memahami sebuah peristiwa. Karena dengan menggunakan akal, logika, insya Allah kita akan sampai kepada kebenaran yang sejatinya. Bagi saudara-saudara yang tidak mau menggunakan logika dan akal, skip saja, tidak usah mengikuti video ini, karena pada akhirnya nanti saudara akan menuduh ini channel provokasi. Saudara akan menuduh ini channel memecah belah umat. Saudara juga bisa menuduh ini channel menciptakan kegaduhan. Kenapa? Karena saudara yang sudah tidak berlogika, tidak menggunakan akal itu, tidak akan pernah bisa menerima karena sudah terlalu cinta membabi buta. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Habib Ali Abu Bakar As-Sakron inilah pembuat rekayasa, pembuat cerita fiktif, pembuat karangan yang menyebutkan anak keturunan Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah SAW, lalu dengan pede dan bangganya menyebut Habib. Ya, Habib menurut Ali Abu Bakar As-Sakron itu adalah panggilan khusus buat keturunan Ba'alawi yang menyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh Habib ini tidak dimaknai khusus, maka tidak masalah bagi kita. Tapi karena dimaknai khusus, yang namanya Habib itu mesti keturunan Rasulullah, sementara tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, maka kita menolak sebutan Habib sebagai cucu atau keturunan Rasulullah. Kalau misalnya mereka mengakui bahwa ya betul bukan keturunan Rasulullah, maka kita akan tetap panggil sebagai Habib. Kalau enggak, ya kita panggil saja seperti budaya tradisi kebiasaan bangsa Indonesia yang memanggil kepada saudara-saudaranya. Kalau tua, ya kita panggil Kang.
Kang Rizik. Rizik is back untuk membuat kegaduhan. Kang Taufik. Kalau lebih muda, ya kita panggil Nang Bahar Smith, Nang Mahdi, atau kalau Betawi, Entong Mahdi, Entong Bahar Smith, begitu. Jadi sumber kekacauan, saudara, ini bermula dari khayalan, karangan, halusinasi Al-Habib Ali Abu Bakar As-Sakron. Ia mengarang-arang tokoh yang bernama, di satu sisi disebut Abdullah, di sisi yang lain disebut Ubaidillah. Jadi dari sisi nama anak, nama ini sudah bermasalah. Abdullah menjadi Ubaidillah. Kalau Abdullah diubah menjadi Ubaidillah dengan alasan karena merasa dirinya seorang hamba yang kecil, maka ditasbihkan menjadi Ubaidillah. Pertanyaannya, kenapa dia malu menyebut sebagai Abdullah, lalu mengubahnya menjadi Ubaidillah karena tawaduknya kepada Allah? Lalu dia bikin nama anak yang melebihi, menyamakan kebesaran Allah. Alwi, Ali, Allah Al-Ali, jadi Alwi. Bukankah ini bertentangan? Dia mengaku dirinya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang tawaduk, tapi memberi nama anaknya kebesaran, Alwi, keluhuran, keagungan. Nah, itu sudah bertentangan dengan pengakuannya. Itu dari sisi penyebutan nama. Kemudian cerita-cerita, karya-karya yang ditulis oleh semuanya yang menulis adalah kalangan Ba'alawi. Dimulai dari Ali Abu Bakar As-Sakron tadi. Katanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu pindah hijrah ke Yaman bersama anaknya Abdullah dan cucunya Basri bin Abdullah atau bin Ubaidillah. Satu, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramut? Silahkan sebutkan. Tetapi saudara-saudara sekalian, Habib Ali Abu Bakar As-Sakron lupa. Dia menyebutkan kalau Abdullah ketika hijrah bersama Ahmad Al-Muhajir itu umurnya 20 tahun. Dan ikut bersamanya adalah Basri bin Ubaidillah, umurnya 12 tahun. Coba logika mana yang bisa menerima, akal mana yang bisa menerima anak umur 20 tahun punya anak umur 12 tahun. Ayo, bagaimana nih? Umur 20 tahun punya anak umur 12 tahun. Akal mana yang bisa menerima itu? Saudara sekalian. Jadi ketahuan banget ini. Ketahuan banget kalau Ali Abu Bakar Sakron itu mengarang-ngarang. Pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Mahdhar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Sayyidina Umar Mahdhar, beliau bertanya, "Ya abati, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki Anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki Anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang enggak pernah kita cium baunya?" Qala ya waladi, alhamdulillah Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Masuk ke surga. Dia masih hidup. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga. Dan bau harum ini bau rumput surga. Jadi saudara sekalian, ini yang kita pertanyakan, Ubaidillah itu siapa sebetulnya? Ya. Belum lagi cerita ketika hijrah itu diikuti oleh 70 orang keluarganya. Masa iya sih 70 orang itu tidak ada yang kenal namanya? Taruhlah Ubaidillah itu hilang dari radar. Tetapi orang yang menyertainya, masa iya nggak ada yang dikenal sama sekali? Kecuali Abdullah dan cucunya tadi. Jadi ini adalah karangan fiktif. Tokoh Ubaidillah. Ini tak ubahnya seperti tokoh yang ada di negeri Manga. Manga adalah
genre novel atau komik, di mana di sana diceritakan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, tetapi tokoh itu hanyalah khayalan, ciptaan, persis dengan yang terjadi, yang dibuat oleh Ali